Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan kita belajar dalam kondisi sehat selalu ya. Dan yang sakit semoga Allah segera sembuhkan ya. Terus semangat, terus berjuang, tak kenal lelah ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini insya Allah akan bermanfaat suatu saat nanti ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Udah sering dengar belum? Ya, teorema Pitagoras ini ada pada bab 2 di kelas 8 ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama itu adalah memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Yuk kita lanjut. Kita simak, kita perhatikan gambar dari ketiga gambar ini ya. Itu ada gambar jembatan, ini ada gambar jembatan, kemudian ada gambar atap sama gambar gunung. Di gambar jembatan ini kita coba tarik garis yang ada di sini ya, tarik garis yang ada di sini. Maka ketika tarik sudut ini dengan sudut yang bawah ini akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian pada garis ini, pada atap rumah ya, atau kalian suka perhatikan atap rumah kalian ya, di sini membentuk segitiga. Nah ini juga adalah membentuk segitiga siku-siku. Betul, cakep ya. Kemudian kalian sering traveling misalnya ke gunung gitu kan, pernah nggak sih merhatiin gitu kan, ternyata dari gambar gunung ini juga membentuk apa, membentuk segitiga siku-siku ya. Saya dipahami ya. Ketika kalian jalan-jalan, ketika kalian makan atau dari makan itu sendiri gitu kan, ada bentuk yang berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, apa sih manfaat ketika kita belajar teorema Pitagoras dan hubungannya dengan segitiga siku-siku? Ketika kalian belajar segitiga siku-siku tadi ya, maka berlakulah teorema Pitagoras ya. Buat apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu adalah membuat arsitek pada bangunan. Sebuah arsitektur ya, dia merancang gambar yang akan dia buat, maka ternyata dia belajar teorema Pitagoras ya. Di sini ketika kita konsep teorema Pitagoras, ketika dia menggambar misalnya di sini untuk segitiganya itu juga menggunakan teorema Pitagoras atau sistem navigasi ya. Untuk mengetahui navigasi suatu jarak, sebagai contoh jika kita berada di suatu laut dan menavigasi ke suatu titik yang berada di 300 mil misalnya di utara dan 400 mil di barat, maka kita juga menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Jadi semakin kalian banyak memperhatikan dalam perjalanan kalian atau yang ada di rumah, itu juga kalian bisa memperhatikan mana aja sih sudut-sudut atau sisi-sisi Pitagoras ya, gitu ya. Nah, apa sih teorema Pitagoras ya? Kita coba lihat di sini ada gambar segitiga ya. Ternyata teorema Pitagoras itu di sini ketika kalian gambar ya, sisinya ada seperti ini, sudut seperti ini ya, ada segitiga A B C ya, segitiga ABC. Maka di sini pengertian dari teorema Pitagoras itu adalah pada segitiga siku-siku maka berlaku bahwa kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa ya. Jadi kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya atau sisi penyikunya. Mana hipotenusanya yang ini? Misalnya garis yang kita tarik ya. Kita tarik garis sudut ini ya, sudut siku-siku ini sampai ke sini. Nah, ini adalah garis ini disebut dengan apa? Disebut dengan hipotenusa. Ya. Jadi garis yang ada di hadapannya ya, itu disebut dengan hipotenusa. Ini adalah C yang ini. C yang itu adalah disebut dengan sisi berseberangan dengan atau berhadapan dengan sudut siku-siku terpanjang dari sebuah segitiga ya, sama segitiga siku-siku ya, atau disebut dengan hipotenusa ya. Sedangkan AB ini adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Nah, coba kita simak lagi. Ini sudut penyiku B atau sebut dengan penyiku AC, kemudian ini sudut penyiku dari BC. Nah, BA itu adalah sisi miring atau hipotenusanya. Contoh misalnya ya. Oh iya, untuk
memberikan garis-garis sudut ini bebas ya, nggak harus ABC ya. Nah, di sini ada sisi miring. Sisi miring itu disebut dengan hipotenusa atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku ya. Bagaimana itu? Sisi yang berhadapan berarti kita tarik ke sini. Nah, ini adalah berhadapan dengan sudut siku-siku ya. Kemudian rumusnya sama dengan yang tadi, berarti C kuadrat, yang ini hipotenusanya sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ketika kita mencari A kuadrat atau A-nya ini ya, sudut sisi ini, maka mencarinya adalah hipotenusanya, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita mencari B kuadrat, berarti C kuadrat, maaf, tadi yang A kuadrat itu sama dengan ya C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, B kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan hipotenusanya dikurangi dengan A kuadrat ya. Gampang ya. Kalau menggunakan sudut ya, berarti AB yang ini AB kuadrat sama dengan AC ditambah dengan BC yang ini ya, sudutnya berarti dijumlahkan. Kalau kita mencari ini berarti apa? Dikurangi, sama kayak tadi ya, sisi miring ini dikurangi berarti AC dikurangi dengan AB dikurangi dengan AC ya. Kemudian BC berarti yang ini nih, berarti yang A titik ini ya, BC BC yang ini berarti AB dikurangi AC, begitu ya. Tadi AC AB ya, AC berarti yang ini AC dikurangi dengan AC dikurangi AB hipotenusa dikurangi dengan BC, itu ya, paham ya. Nah, kita coba ketika kita memutar siku-siku ini. Di sini kita putar ada garis ya. Misalnya kita tarik garis di sini. Mana sisi yang di hadapannya? Berarti sisi yang di hadapannya itu adalah KM ya. Sisi yang di hadapannya adalah apa? KM. Ya, sisi yang di hadapannya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat. KL berarti yang ini ya, ditambah dengan LM yang ini ya. Nah, ketika diminta mencari LM berarti KM hipotenusanya dikurangi kuadratkan ya, dikurangi dengan LM kuadrat. LM kita mencari yang ini. Kita cari yang ini misalnya ya. Berarti apa hipotenusanya? Rumusnya berarti KM yang ini, KM yang terpanjang dikurangi dengan KL. Nah, ternyata segitiga kita putar lagi ya. Maka rumusnya juga akan tetap ya. Ketika kita putarkan ini, kita tarik garis lagi ke sini, maka kita ketemu dengan cari hipotenusa adalah PQ, patokannya hipotenusanya ya. Nah, kita cari dengan PQ, maka ketika kita mencari PQ, ke bawahnya akan gampang, menukarnya akan mudah ya. Begitu ya. Kita coba ke contoh soal. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di bawah ini. Nah, di sini ada sisinya garis AB itu adalah 12 cm ya. AB ini 12 cm, AB ini 12 cm, kemudian BC itu 5 cm. Maka yang ditanyakan itu adalah AC ya. Maka rumus AC itu dijumlahkan, AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Maka AB itu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka 144 dari 12 kuadrat ditambah 25 dari 5 kuadrat. AC sama dengan 169 ya. Nah, ini masih kuadrat, maka kita akarkan untuk mencari AC-nya. Akar 169 sama dengan AC sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa adalah yang ini ya, itu berapa? 13 ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tentukan panjang sisi RT ya pada segitiga di bawah ini. Kita mau nyari ini nih, berarti nyari RT ini. Berarti kita udah tahu RS sama ST ya. Nah, diketahui ST itu 25, RS-nya 7, maka RT sama dengan berapa ya?
RT yang ini ya sama dengan ST yang ini berarti dikurangi RS ya, maka 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat berarti sama dengan 25 kuadrat itu 625 dikurangi 7 kuadrat 49. RT kuadrat sama dengan akar pengurangan dari 625 dikurangi 49 hasilnya 529. Ini masih hasilnya akar ya, akar, maka dia kita ini pangkat ya, maaf pangkat tadi barangkali ada yang keliru ya. Maka ketika pangkat ini kita mencari RT-nya saja, maka di akar kuadratkan ya, maka akar dari 576 itu adalah 24 cm ya, insyaallah bisa dipahami ya. Nah sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 gambarnya seperti ini. Nah hipotenusa sudah ketahui nih, kalau hipotenusa sudah diketahui berarti kita bisa langsung ya. Oke, sini berarti x kuadrat yang ini nih, x kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ya, sama dengan 169 dikurangi berapa, 5 kuadrat 2, x kuadrat sama dengan 124, pengurangan dari 169 dikurangi 2 x, maka x akar 184, berapa akar 184 itu adalah 12, jadi panjang sisi x itu berapa, 12 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping, diketahui segitiga ABC yang ini ya, siku-siku di B, siku-sikunya itu di B dengan garis terpanjang itu 40 yang ini, dan BC-nya berarti ini 24 titik D terletak pada garis AB ya, demikian sehingga CD-nya berarti 25. Nah, kita gambarkan di sini. Kita gambar berarti ada dua segitiga ya. Ada segitiga ABC, ada segitiga ADC ya. Nah, ketika kita mencari di sini, kita mencari dulu segitiga ini ya. Berarti hipotenusa sudah tahu ya. Panjang AD, berarti kita mencari panjang AD, pertanyaannya ya. Panjang AD ini. AD berarti panjang AB dikurangi panjang AD ya. AD sama dengan panjang AD sama dengan AB dikurangi dengan BD ya, maaf tadi salah ya membacakannya. Kemudian bagaimana rumusnya? Berarti AB kuadrat AB ya, AB yang ini dikuadratkan sama dengan AC yang ini, AC 40 dikurangi BC ya, berarti 1600 dikurangi 676, maka AB kuadrat itu 1224. AB kuadrat AB kuadrat maaf ini enggak ada akar ya, maaf enggak ada pangkat, berarti betul AB kuadrat. Nah ini maksudnya yang ini mana sih, kita nggak ketemu mas nih, ini udah pen. Nah ini pennya, nah ini apa saja, mana penghapus, ini kita hapus aja ini ya. Jadi AB sama dengan akar 1024, maka akar 1024 adalah 30 di bawah ya. Ini jawabannya. Nah sekarang kita nyari sudut yang kedua ya. Yang kedua itu berarti sudut BD. BD berarti yang ini, yang bawah ini BD berarti 25 yang ini, 25 yang ini ya, dikurangi dengan garis yang ini berapa, 625 dikurangi 576, maka hasilnya berapa, 49 masih BD kuadrat ya, BD kuadrat, maka akar dari 49 maka adalah 7. Ini sudah hafal semua ini ya angka-angkanya ya. Maka AD sama dengan AB dikurangi BD, 32 dikurangi 7, maka hasilnya berapa, 25 ya. Kemudian contoh yang terakhir, perhatikan gambar trapesium bawah ini, panjang AB 33, panjang DC 25, AC itu 15. Tentukan panjang sisi BC. Kita mencari ini berapa sih hasilnya. Berarti kalau kita mau bikin hasilnya,
kita buat dulu garis C tegak lurus ya dengan AB. Nah, misalnya titik potongnya garis segitiga membentuk segitiga siku BC sehingga berlaku teorema Pitagoras ya. Misalnya ketika kita bikin gambar seperti ini, berarti jika panjang BE mana BE? Ini BE BC kuadrat sama dengan CE kuadrat dikurangi BE ya. Maka panjang BE sama dengan AB dikurangi DC. BE sama dengan 33 dikurangi 25, maka hasilnya adalah 8 ya. Jadi panjang EBE adalah 8 cm. Panjang CE sama dengan panjang AD sama dengan 15 cm ya. Gitu ya. Maka kita cari BC kuadrat ya. BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. BC yang ini ya, BC kuadrat kita udah tahu nih, ditambah BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berarti 225 ditambah 64. BC sama dengan dijumlahkan 284, maka BC nya adalah sama dengan akar 289, maka BC 17. Jadi panjang BC itu adalah 17 cm gitu ya. Insya Allah mudah dipahami ya. Jadi panjang AB sama dengan jadi panjang BC sama dengan 17 cm ya. Nah, itu ya teorema Pitagoras sudah kita pelajari, tinggal kita latihan. Jadi silahkan disimak kembali ya, dipahami kembali. Jadi di sini ada dalam pernah nonton ya film Sang Pemimpi, ada sebuah perkataan, tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan, tidak semua diperhitungkan dapat dihitung ya. Kata yang melanjutkan dengan mantap, itu kata Albert Einstein. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak. Selamat belajar, selamat berlatih ya, semoga dimudahkan semuanya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.